Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sampaikan kisah Islamnya Bilal bin Rabah dan penderitaannya. Kisah Islamnya sahabat Bilal bin Rabah dan penderitaannya. Bilal al-Habsyi adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia adalah muadzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat benci dengan Islam, sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di dada Bilal, sehingga Bilal tidak bisa bergerak. Lalu Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, "Bilal, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu harus meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Bilal hanya bisa berkata, "Ahad, ahad, ahad," yang artinya hanya satu, satu, hanya satu yang berhak disembah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya hak, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bibirnya mengatakan ahad, ahad, ahad ketika Bilal dibaringkan di atas pasir yang sangat terik di siang bolong. Kemudian malam harinya Bilal dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga kondisi badan Bilal penuh dengan luka. Kemudian esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang sangat panas sehingga lukanya semakin parah. Majikannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Bilal sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang yang menyiksa Bilal adalah Abu Jahal, terkadang Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, dan terkadang juga orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya, menyiksa Bilal sekuat tenaga. Nah, ketika Abu Bakar melihat penderitaan Bilal, lalu Abu Bakar
membeli Bilal dengan harga berlipat-lipat, kemudian memerdekakan Bilal. Orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid, menuhankan kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal ketika menerima berbagai siksaan, penderitaan, ucapan Bilal adalah ahad, ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cinta kepada dunia yang palsu ini pun kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Seperti Bilal, karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya, maka bagaimanapun siksaan-siksaan yang dialami, tetap yang disebut, yang diucapkan dari bibirnya adalah ahad, ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah Bilal didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu mengucapkan ahad, 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 Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Nah, dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan dari Nabi, diangkat sebagai muadzin, muadzin baginda Rasul, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi wafat, setelah baginda Rasul wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Rasul sudah tidak ada di tempat, sudah wafat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah. Oleh karenanya Bilal berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi dalam mimpinya bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Berziarah ke makam Nabi. Nabi bersabda dalam mimpinya Bilal. Ketika Bilal bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana,
Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah meminta untuk Bilal agar mengumandangkan azan. Bilal tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu, cucu Rasulullah. Akhirnya Bilal memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasul berkumandang sampai ke telinga penduduk Madinah, maka Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka karena mungkin teringat masa-masa bersama Rasul. Bilal sering azan setiap tibanya waktu sholat. Para wanita, para ibu-ibu keluar dari rumah mereka masing-masing setelah mendengar suara azan Bilal. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, akhirnya Bilal pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, Bilal tutup usia di daerah Damaskus. Kisah ini termaktub dalam kitab Usudul Ghobah. Itulah kaum muslimin muslimat, kisah tentang Islamnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah dan penderitaannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.